Terima kasih Anda masih di Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pembunuhan remaja perempuan yang mayatnya ditemukan di bekas gudang peluru Kedung Coek, Surabaya. Kepada polisi, salah satu tersangka mengaku cemburu karena korban punya kekasih baru. Kedua tersangka berinisial Y dan R. Y merupakan mantan kekasih korban, sedangkan R adalah teman Y yang membantu pembunuhan tersebut. Barang bukti yang disita Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya diantaranya baju, ponsel, dan kain untuk membekap mulut korban. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya, mulai dari mengajak korban bertemu di bekas gudang peluru Gedung Coek hingga menganiaya, mencabuli, bahkan membawa ponsel korban. Polisi mengungkap motif pembunuhan karena pelaku Y cemburu akibat korban memiliki kekasih baru. Selain itu, pelaku juga berniat memiliki ponsel baru milik korban. Eksekutor dan otak pembunuhan adalah Y, sedangkan R membantu tindak kriminal itu. Cemburu dikarenakan korban ini memiliki kekasih lain, pacar baru ya. Dari situ dia cemburu dan mempunyai niat untuk menghabisi saudari korban, dan juga dia bersangkutan ingin memiliki handphone dari korban. Kedua tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Tersangka kini dititipkan ke lapas anak karena masih berusia di bawah umur. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi orang tua agar waspada. Di Kabupaten Tuban, kebakaran rumah terjadi gara-gara anak bermain kompor gas saat ditinggal pergi orang tua pemilik rumah. Rumah di perumahan Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jumat siang ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat anak pemilik rumah bermain kompor gas. Hampir seluruh barang yang ada di dalam rumah hangus terbakar. Bahkan plafon rumah ikut terbakar dan berjatuhan. Menurut warga, kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang pergi, sedangkan anaknya ditinggal sendirian. Tadi pas ada di kamar mandi saya mas, jadi kurang tahu pasnya. Cuma tadi kan dikasih tahu sama nyonya, ada asap sudah banyak. Kemudian pas waktu kesini sudah ibunya yang punya rumah, tapi ada adiknya yang tadi yang nggak pakai baju itu ada di kamar mandi, ada yang mandi tadi. Ada penghuninya mas berarti? Iya tadi ada penghuninya. Tapi masih punya sebelah ini, yang masih ini. Dapat laporan saya langsung ke BPBD. Nah, sedangkan ini tadi kan posisinya kan orang rumahnya kan pada kerja, yang satunya itu masih jemput anak sekolah. Akhirnya setelah itu pulang sudah ketahuan kebakaran agak gede itu mas. Jadi ya kurang lebihnya saya kurang tahu itu akibatnya kenapa. Untung aja nggak ada korban jiwa. Beruntung tak ada korban jiwa, petugas pemadam kebakaran dibantu BPBD Kabupaten Tuban berhasil memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat anak pemilik rumah bermain kompor gas. Akibatnya tabung gas LPG meledak dan membakar seluruh isi rumah. Dalam bentuknya kami pun sudah minta bantuan sama BPD karena biasanya kebakarannya agak besar karena menyangkut rumah. Jadi kami harus selalu siap jangan sampai kita telat air kita. Jadi kami minta bantuan dari tim BPD dan alhamdulillah kita bersamaan datang untuk penyemprotan dari kami tim BPD mensuplai air. Masyarakat diimbau agar selalu waspada saat meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, seorang pria di Jember yang mengaku petugas PLN digerebek polisi di rumahnya. Pelaku diduga menipu puluhan pelanggan listrik di 3 kecamatan dengan modus menawarkan pasang baru dan biaya listrik murah hasil modifikasi alat pengukur token listrik. Polisi menggerebek MF di rumahnya Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember.
Pemuda berusia 26 tahun ini diringkus unit reskrim Polsek Jenggawa karena diduga menipu puluhan pelanggan listrik. Untuk memudahkan aksinya, pelaku selalu mengaku sebagai petugas PLN yang menawarkan jasa pasang baru instalasi listrik dan tambah daya tanpa menunggu antrean. Tak hanya itu, pelaku juga menawarkan biaya pemakaian listrik murah dengan memodifikasi alat pengukur token listrik. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan seorang korban yang rumahnya didatangi tim inspeksi PLN dan menemukan pelanggaran, yakni pencurian listrik dari kabel PLN tanpa melalui meteran listrik. Akibatnya, korban yang sebelumnya telah menyerahkan uang jutaan rupiah kepada pelaku kembali mendapatkan sanksi denda dari PLN sebesar 36 juta rupiah. Setelah pelaku tertangkap, sejumlah pelanggan listrik juga melaporkan pelaku ke polisi. Listrik saya tetap tidak kuat yang dulu, terus di bypass. Setelah di bypass saya tidak tahu ada pihak P2TL, kenalah punya saya P2TL. Nah setelah itu minta uang lagi untuk kasus P2TL-nya 8.500.000 saya transfer. Sampai hari ini tidak ada muncul pemasangan baru, juga saya kena P2TL lagi yang 8.500.000 juga nggak ada kembaliannya. Saya minta, dia malah ngamuk-ngamuk. Pengembangan penyidikan, tersangka F ini mengakui sudah kurang lebih ada 12 orang korban, yang mana yang 10 tersebut sudah di bypass semua aliran listriknya, sehingga di sini yang mengalami kerugian adalah PLN. Dan ketika PLN mendatangi warga-warga yang sudah di bypass lostromnya, otomatis PLN memberikan sanksi terhadap warga tersebut. Tak hanya ke rumah warga, pelaku juga menyasar pelanggan listrik di lembaga sosial maupun tempat ibadah. Didampingi petugas PLN, polisi mendatangi sejumlah tempat untuk menyita alat pengukur token listrik yang pemasangannya melanggar ketentuan resmi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Kita beralih ke informasi ringan, Saudara. Memperingati 2 abad berdirinya Kelenteng Hoksian Keong, Kota Mojokerto, puluhan patung dewa dari tempat peribadatan umat Tridharma berbagai daerah di Jawa dan Bali Minggu pagi dikirap di Kota Mojokerto. Sebanyak 52 kimsin atau patung dewa dikirap keliling Kota Mojokerto Minggu pagi. Puluhan patung dewa ini berasal dari berbagai tempat peribadatan umat Tridharma atau kelenteng se-Jawa dan Bali, seperti dari Kelenteng Hoksian Keong Mojosari, Kelenteng Semarang, Karawang, serta Kelenteng Singkawang, Kalimantan Barat, ikut meramaikan 2 abad berdirinya Kelenteng Hoksian Keong, Kota Mojokerto. Patung-patung dewa yang memiliki kedudukan tertinggi di kelenteng tersebut diarak keliling sejauh kurang lebih 4 km melalui jalan-jalan protokol. Kirap budaya juga dimeriahkan atraksi barongsai dan leang-leong bersama kesenian tradisional barongan serta bantengan. Kirap budaya ini selain memperingati 200 tahun Kelenteng Hoksian Keong, sekaligus memperingati 1063 tahun lahirnya Mak Chotian Sang Senmu. Saya lihat luar biasa dalam sejarah untuk di Mojokerto, memang ini terpertama karena 200 tahun ulang tahunnya Kelenteng Hoksian Keong dan bersama dengan ulang tahunnya Makco ke 1063. Jadi dengan adanya acara kirap ini pengaruhnya luar biasa di daerah, pengaruhnya juga lihat kebudayaan dari suatu daerah juga bisa dinyatakan. Arak-arakan puluhan patung dewa dan kesenian tradisional lokal dan Tionghoa mendapat perhatian dari warga. Meski menunggu hingga berjam-jam, namun mereka tetap antusias. Pak apa? Ulang tahun Kelenteng. Kelenteng dari Kelenteng ya? Sudah berapa lama tadi sih, Bu? Dari setengah 8. Sama siapa aja nih? Sama ini suami sama anak. Perasaannya gimana, Bu? Setelah melihat ini gimana? Oh, kebersamaan gitu ya. Barongsai. Memang ngajak siapa, Pak, ini, Pak? Ada anak dan istri ya? Sudah berapa
Sudah 1 jam. Perasaannya gimana Pak lihat ini? Takut pertama kali. Takut tadinya ya? Kirab budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh lintas agama dan perpaduan kesenian tradisional ini bisa meningkatkan rasa kebersamaan warga di tengah kebinekaan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, jika Anda ingin mengisi keseruan libur akhir pekan, wisata yang satu ini mungkin bisa menjadi alternatif. Di lereng Gunung Ijen Banyuwangi ada destinasi baru yang menantang adrenalin berkeliling desa menggunakan motor ATV. Pengunjung akan melewati sejumlah trek mulai dari Sungai Dangkal, area pesawahan hingga jembatan menanjak. Ingin tahu keseruannya? Berikut liputannya. Berwisata dengan tema petualangan desa bisa menjadi pilihan untuk menikmati libur akhir pekan di Banyuwangi. Terletak di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, pengunjung di kawasan ini bisa berkeliling desa sembari mengendarai motor ATV. Sebelum menjelajah alam, setiap pengunjung wajib mengenakan alat pelindung diri yang disiapkan pengelola. Rute pertama, para pengunjung disuguhi hamparan hijau persawahan. Selanjutnya, pengunjung melewati kampung hingga melintasi jembatan di atas sungai yang dijuluki Gerbang Alam. Di tepi sungai, pengunjung bisa istirahat sejenak sambil menikmati sajian pisang goreng hangat. Jalur ekstrim wisata ini berada di 2 rute, yakni saat pengunjung menyeberangi Sungai Dangkal berbatu, serta jalan menanjak dengan kemiringan sekitar 45 derajat di akhir perjalanan. Meski sangat menantang dan memicu adrenalin, pengunjung puas menikmati indahnya alam pedesaan nan asri. Pengelola tetap menomorsatukan keselamatan pengunjung. Selain mewajibkan pemasang alat pelindung diri, pengelola menyiagakan pemandu dan tim penolong di setiap rute. Berwisata pakai ATV ini satu-satunya yang ada di Banyuwangi pertama kali, dan kita mencoba baru 2 kali. Yang pertama itu yang soft, sekarang yang adrenalin, cukup menantang. Sensasi yang kita dapat itu rasa deg-degan, rasa uji nyali itu ada di diri kita sendiri. Medannya kita melewati sawah tentunya, terus itu perkampungan. Kita melewati namanya Gerbang Alam. Gerbang Alam itu terbuat dari pohon beringin, itu natural, dari alam memang. Terus kita susur sungai 2 kali, itu enak banget. Menyajikan trip keliling desa jarak 9 km kurang lebih. Kemudian kita bisa menikmati pemandangan Gunung Ijen, sawah dengan landscape terasering, dan juga desa-desa yang dengan warga yang ramah. Kemudian kita bisa susur sungai dan melewati perkebunan warga. Jalur wisata menjelajah alam di kaki Gunung Ijen ini menempuh jarak 9 km dengan rute yang menantang. Rute ini melewati 2 desa di 2 kecamatan dengan tarif mulai Rp250.000 hingga Rp450.000 sesuai jarak tempuh. Bagaimana? Anda tertarik mencoba wisata ini? Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melanie Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.